Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayah. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 3 subtema 2 dari tema 5. Nah, pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas 3 materi seperti yang terlihat pada layar HP Anda atau laptop Anda, di mana materi-materi tersebut adalah dari 3 muatan pelajaran. Dan materi yang pertama adalah membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Materi pertama ini adalah materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua, kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam, yang seperti ini ya, keadaan alam. Nah, ini adalah materi yang berasal dari muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang terakhir, materi yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana materi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini seperti yang tampak pada gambar Insinyur Soekarno ya, adalah dari muatan pelajaran PPKN. Nah, 3 materi ini akan kita bahas pada pembelajaran ini. Oleh karenanya, simak video ini dengan cermat dan perhatikan baik-baik ya, agar kita dapat memahaminya dengan cepat dan mudah dalam mencernanya. Yuk sama-sama kita bahas pembelajaran kita pada saat ini. Materi yang pertama adalah membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Nah, materi ini adalah materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Di mana ringkasan, nah sebelumnya pasti kita sudah melakukan atau membuat ringkasan dari perintah Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Di mana ringkasan sendiri memiliki pengertian atau definisi informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Jadi inilah pengertian dari yang namanya ringkasan. Jadi kalau nanti suatu saat suruh membuat ringkasan atau suruh membuat pengertian ringkasan itu apa, maka kamu bisa menjawabnya dengan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Jadi nggak semua teks aslinya dicatat ulang. Kalau dicatat ulang bukan ringkasan namanya, menyalin ulang. Adapun dalam membuat ringkasan, hal-hal yang perlu kita perhatikan saat membuat ringkasan adalah sebagai berikut. Ada 4 itemnya dalam membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi. Nah, karena kita membuat ringkasannya berdasarkan teks non-fiksi, maka kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama. Seksama berarti utuh, satu keutuhan ya, dari awal hingga akhir kita harus membacanya. Nah, begitulah definisi dari seksama. Jadi nggak ada yang terlewatkan paragraf demi paragrafnya. Kemudian yang kedua, setelah poin yang pertama kita lalui, selanjutnya yang kedua adalah menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Jadi kita harus bisa menentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang kita baca dari seksama tadi. Ide pokok itu terdapat dalam satu paragraf, satu kalimat. Nah, ide pokok. Jadi kalau ada 4 paragraf, berarti ada 4 ide pokok atau 4 kalimat yang menjadi ide pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jadi ide pokok yang kita telah dapatkan, kita susun menjadi beberapa kalimat atau menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Jadi dalam membuat kalimatnya, menyusunnya itu kita harus memperhatikan pemilihan kata dan ejaannya. Harus sesuai dengan ejaan EYD berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan inilah 4 hal ya
yang harus kita perhatikan saat membuat ringkasan tes non-fiksi. Kemudian yang kita saksikan ini adalah latihan soal dari pembelajaran kita pada saat ini. Usahakan dalam menjawab soal latihan ini, soalnya jawaban yang akan kamu kerjakan adalah berdasarkan kemampuan kamu sendiri. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Materi ini adalah materi yang kedua, terdapat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, ini adalah gambar dari pabrik teh yang terletak atau berdekatan dengan kebun teh, karena yang namanya kebun teh pasti letaknya berdekatan dengan pabriknya, karena nggak bakal jauh-jauh yang namanya pabrik teh dengan kebunnya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Jadi kalau pabrik teh ya dekat pabrik, dekat perkebunan tehnya, sebagaimana layaknya pabrik-pabrik yang lainnya. Berikut kegiatan ekonomi berdasarkan potensi kenampakan alam. Nah, kenampakan alam yang ada di Indonesia itu ada beberapa potensi di daerah kita yang kita bisa ambil ya. Kita pelajari juga. Di sini yang pertama adalah potensi kenampakan alam di Indonesia. Yang pertama, potensi di daerah tinggi atau dataran tinggi. Nah, ada daerah Indonesia itu ada juga yang namanya dataran tinggi. Contohnya potensi yang bisa diambil dari daerah tinggi ini atau dataran tinggi ini adalah bertani, pemandu wisata. Bertani ini contohnya banyak ya. Kayak yang tadi gambarnya adalah pabrik teh, maka bertani teh adalah solusinya. Kemudian pemandu wisata bisa jadi guide ya, guide dari daerah yang merupakan wisata daerah dataran tinggi. Atau bisa juga namanya membuka penginapan, seperti halnya kayak di puncak ya. Kita bisa membuka villa, kalau kita memiliki uang yang cukup banyak, kita bisa membuka penginapan yang terdapat contohnya adalah yang di puncak. Karena biasanya orang yang tinggal di perkotaan akan menginap di penginapan yang di daerah dataran tinggi. Kemudian yang kedua, potensi di daerah dataran rendah. Nah, kenampakan di daerah dataran rendah itu biasanya potensi yang dapat bisa kita ambil adalah sebagai bekerja di pabrik. Nah, bekerja di pabrik, kemudian juga bisa berjualan, hal yang bisa kita lakukan, kemudian juga sebagai pengrajin, karena di dataran rendah mayoritas banyak jumlah penduduknya nih. Makanya di sini ada pabrik. Kemudian juga bisa berjualan karena penduduknya sangat banyak sekali. Yang ketiga adalah potensi di daerah pantai. Nah, di daerah pantai ini juga kita bisa menemukan atau memiliki potensi yang bisa kita jadikan. Yang pertama adalah sebagai nelayan. Kemudian kalau nelayannya sudah banyak, bisa beralih ke menjual souvenir. Karena daerah pantai itu bisa menghasilkan banyak souvenir yang akan diperoleh ya dari daerah pantai. Kemudian juga selain nelayan, selain menjual souvenir, bisa juga menyediakan jasa transportasi atau penginapan. Karena orang yang berlibur ke pantai itu nggak bakal
ada juga yang nggak sehari 2 hari, karena dia mungkin bisa jadi ke pulau ya, contohnya ke pulau. Nah itu bisa jadi membutuhkan 1-2 hari dia menginap. Makanya di sini ada menyediakan jasa penginapan dan sekaligus transportasi. Kemudian potensi yang keempat pada kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu adalah di daerah padang rumput. Nah, padang rumput yang ada di Indonesia bisa kita temui sebagai beternak sapi, kerbau, kambing, dan kuda, karena semua hewan yang saya sebutkan tadi adalah hewan yang memakan tumbuhan berupa rumput. Ini adalah potensi-potensi yang berada di daerah Indonesia yang akan bisa kita temui di mana-mana. Kemudian materi yang terakhir adalah materi ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana materi ini adalah materi dari muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat ya, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi yang kita lihat videonya ini, saksi videonya ini, di mana yang membacakan adalah Insinyur Soekarno, kemudian didampingi oleh Bung Hatta. Kedua proklamator ya Indonesia ini membacakan teks proklamasi. Jadi ini adalah bagian dari awal Indonesia merdeka. Nah, kalau kita saksikan di slide ini adalah contoh, bukan contoh ya, ini adalah teks asli proklamasi Indonesia. Dimana kalau kita baca proklamasinya masih menggunakan ejaan lama. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan kalau dibacanya itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah teks proklamasi Indonesia yang telah dibuat, dan para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi ketika dibacakan teks proklamasi ini oleh Bung Karno, pada saat itu para pemudanya mempersiapkan diri sehingga banyak orang yang datang menyaksikannya. Bagi yang tidak datang atau tidak bisa langsung menyaksikannya, biasanya mendengar melalui yang namanya perantara radio. Demikianlah pembahasan pembelajaran materi kita pada saat ini, yaitu pembelajaran 3 dari subtema 2, tema 5. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kamu. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.